Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan berbagi tentang tauhidul af'al. Mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatan. Titik tujuan pelajaran dan ilmu tasawuf adalah menuju jalan kembali kepada Allah. Dan supaya bertemu Allah, maka jalan bagi salik atau penuntut harus dimulai dengan mempelajari dan mengamalkan tauhidul af'al. Artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatan, yakni meninggalkan seluruh perbuatan yang ada pada makhluk ini kepada Allah. Maksudnya, pandanglah olehmu dengan syuhud hati dan dengan mata kepala, dengan i'tikad yang putus dan dengan hakul yakin bahwa segala perbuatan dan gerakan yang ada terlihat dalam alam ini, baik yang datang dari diri kita sendiri maupun yang datang dari semua makhluk yang ada dalam alam ini, baik perbuatan yang diridhoi oleh syara maupun yang dilarang oleh syara, adalah kesemuanya itu perbuatan Allah Ta'ala. Memang itu perbuatan Allah, maka kalau kita lihat pada zahirnya segala perbuatan itu dilakukan oleh manusia dan segala hewan dan lain-lain atau sebagainya. Namun kita teliti dengan cermat dan dengan penuh keyakinan dan dengan tinjauan akal dengan seksama bahwasanya memang makhluk ini lemah, daif, hina, tak punya daya upaya sama sekali, dan tidak punya sifat taksir dan sebagainya. Sedangkan segala perbuatan itu tidak akan ada kalau sifat yang memperbuat itu tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat taksir itu ialah kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sedang semua sifat-sifat itu ialah kepunyaan dan milik Allah. Jadi segala perbuatan yang ada terlihat pada alam ini dan diri kita, itulah perbuatan majasi belaka dan bukan hakiki. Itu adalah kenyataan perbuatan Allah kepada kita. Allah menyandarkan perbuatannya kepada kita adalah tanda kasih sayangnya, supaya kita punya titik dan penempatan mengenal perbuatan Allah dan zatnya. Di samping itu juga merupakan cobaan dan ujian kepada kita, apakah kita sanggup memandang perbuatan Allah atau menjadi orang buta dan syirik, mengakui kekuatan dan perbuatan dia sendiri, zahir dan batin, luar dan dalam. Kenyataan dan kesahiran perbuatan Allah kepada hambanya, inilah oleh kaum sufi disebut usaha ikhtiar hamba. Dan disinilah takluknya hukum syara. Syekh Wahab Syahrani berkata, beliau ada mendengar dari Sayyidina Ali Al-Hawas berkata, wajib bagi hamba mengiktikadkan bahwa segala perbuatan dan usaha ikhtiar hamba sama sekali tidak memberi bekas dengan sekira-kira takwin dan astar. Lebih jauh beliau berkata, Allah menghendaki mengadakan suatu harakat atau yang disebut gerak perbuatan, maka tidak akan ada wujudnya kecuali pada madda atau tempat yang menerima hukum yang dimaksud. Mustahil ada dua wujud gerak atau perbuatan tanpa ada madda itu.
maka yang dijadikan madda atau tempat menzahirkan perbuatan Allah itu adalah hamba dan lain-lainnya. Itulah sebabnya dipandang pada segi lain ada perbuatan hamba. Sangat banyak sekali penjelasan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memberikan keterangan-keterangan bahawa hamba atau makhluk ini sama sekali tidak punya perbuatan. Antara lain menegaskan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, artinya Allah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Surat Asy-Syaha ayat 96. Dan lagi ayat yang berbunyi, wa ma ramaita iza ramaita walakinnallaha harama. Hai Muhammad, bukanlah engkau yang melempar dikala engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar dikala engkau melempar. Surat Anfal ayat 17. Jadi untuk kemantapan pandangan kita harus selalu melatih diri dengan tidak bosan-bosannya mensuhud perbuatan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kita hendaklah dalam hidup ini tidak hanya melihat yang tersurat saja, tetapi juga yang tersirat. Dengan basyirah hati kita ini, biar saja mata melihat perbuatan alam, namun dalam hati melihat perbuatan Allah. Biar saja telinga mendengar alam, namun hati kepada Allah. Biar saja mulut mengatakan perbuatan si A, si B dan si C, namun hati tetap tercurah kepada Allah. Boleh saja buat misal sekedar untuk mendekatkan kepada Allah, bahawa alam akuan yang kita lihat ini dengan bermacam-macam corak dan ragam, hendaknya tak ubahnya laksana kita melihat bayang-bayang, yang mana hati kita akan tertuju kepada yang punya bayang-bayang itu. Tidak mungkin bergerak bayang-bayang tanpa bergerak yang punya bayang-bayang. Jadi kesimpulannya adalah tiada yang hidup, tiada yang tahu, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, dan tiada yang berkata-kata pada hakikatnya melainkan Allah Ta'ala. Adapun zahir sifat ini kepada makhluk adalah tempat memandang sifat-sifat Tuhan yang zahir pada makhluk, yakni bayang-bayang sifat Tuhan kepada hamba, seperti wujud kita adalah bayang-bayang wujud Allah Ta'ala. Mustahil wujud bayang-bayang dengan tiada wujud yang empunya bayang-bayang, dan mustahil pula bergerak bayang-bayang dengan tiada bergerak yang empunya bayang-bayang. Bermula misal ini karena untuk menghampirkan paham jua adanya. Jadi untuk kemantapan pandangan ini, bahawa makhluk ini tiada mempunyai perbuatan, hanya saja perbuatan yang ada dalam alam ini hanyalah perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Dan jika engkau sangka ada perbuatan lain daripadanya, walaupun sebesar zarah, maka syiriklah engkau, artinya mempersekutukan Tuhan dengan lainnya, dan termasuk syirik kafi. Demikianlah orang yang hendak mengisahkan Allah pada af'al atau perbuatan. Tanamkanlah keyakinan kita itu ke dalam lubuk jiwa yang sangat mendalam, tidak bergerak walau sebesar zarah pun. Kalau sudah mantap pandangan akan af'al Allah Ta'ala, maka menyatulah perbuatanmu, manunggal dalam rahasia dengan af'alnya. Sobat muslim yang dimuliakan Allah,
Demikianlah tentang tauhidul af'al. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.